guys, welcome to NATEK ID. Jadi kali ini aku akan membahas M2 MacBook Air yang sudah aku unboxing kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi kali ini dengan M2 MacBook Air, Apple memberikan sebuah hal baru di sebuah laptop mereka. Chipset terbaru, upgrade dari M1, pertama kalinya Apple Silicon di akhir tahun 2020. Akhirnya hadir di tahun 2022 ini dengan overall desain yang baru, refresh yang sangat baik, serta tambahan chipset terbaru yaitu Apple M2 chip yang ada di M2 MacBook Air tahun ini. Jadi kebetulan aku sebelumnya pertama kali sebelum aku menggunakan daily driverku dengan M1 Pro MacBook Pro yang ada di belakangku, sebelum itu aku menggunakan M1 MacBook Pro dengan 8GB RAM serta 512GB storage. Jadi kali ini aku akan lebih sharing lah kepada kalian bagaimana sih dengan M2 MacBook Air, apakah worth it dibeli, apakah lebih baik ke M2 MacBook Pro atau mungkin lebih baik sebagai pertimbangan ke M1 Pro MacBook Pro 14 inch yang paling rendah atau base modelnya. Jadi aku akan urutkan dari M2 MacBook Air terlebih dahulu. Yang pertama adalah experience body yang diberikan oleh Apple dengan M2 MacBook Air tahun ini. Yang pertama adalah dari sisi bodinya. Secara garis besar memang lebih tipis dibandingkan dengan M1 MacBook Air di sisi tertebalnya. Karena memang M1 MacBook Air sama dengan MacBook Air Intel yang paling terakhir, bagian depannya lebih tipis dibandingkan dengan bagian belakang. Untuk tahun ini Apple memberikan ketipisan yang sama bagian depan dan bagian belakang. Jadi menurutku lebih oke aja, feel-nya lebih kerasa elegan juga sih dari aku pribadi. Serta tetap saja Apple memberikan aluminium body yang sangat eksklusif diberikan di M2 MacBook Air tahun ini. Lalu di sini memang untuk kelebihan yang lain adalah adanya MagSafe tahun ini akhirnya datang juga, yang sebelumnya hanya di MacBook Pro 14 inch dan 16 inch. Jadi kita bisa mendapatkan dua port yang full bisa kita gunakan untuk yang lain. Hanya saja tetap aku ingatkan bagi kalian yang menggunakan external display, ini hanya bisa salah satu saja. Jadi dalam arti kalau kalian ingin menggunakan external monitor walaupun ada dua port, kalian hanya bisa menggunakan satu display saja. Sekarang masuk ke bagian display yang ada di M2 MacBook Air. Yang pertama adalah ini menggunakan Liquid Retina display pertama kali 13,6 inch. Terasa sedikit lebih lega, lebih besar sedikit, tidak signifikan karena memang bagian atas yang notch ini hanya memberikan menu bar bagian atas. Jadi secara garis besar memang displaynya lebih baik juga, lebih baik dibandingkan dengan M1 MacBook Air. Tetapi kalau misalnya dibandingkan dengan MacBook Pro memang tetap hampir mirip dengan 500 nits brightness. Lalu juga menurutku sih memang lebih rich aja ya warnanya jika aku bandingkan dengan M1 MacBook Pro ku yang lama. Tapi memang displaynya tidak bisa dibandingkan dengan M1 Pro MacBook Pro 14 inch dan juga 16 inch yang bisa mencapai 120Hz. Lalu ke bagian kamera, terima kasih akhirnya Apple menaikkan ke 1080p kameranya. Aku memberikan hasil contoh videonya. Halo guys, ini langsung dari kamera 1080p-nya M2 MacBook Air. Jadi hasilnya lebih maksimal dibandingkan dengan MacBook Air sebelumnya. Serta untuk mic-nya cukup baik, tapi belum studio quality seperti yang ada di MacBook Pro. Dan juga bagi kalian yang takut apakah notch ini mengganggu, tenang saja. Aku sudah menggunakan MacBook Pro yang 16 inch, lalu aku juga sempat coba yang 14 inch. Tidak terganggu sama sekali, jadi sama halnya dengan M2 MacBook Air di tahun ini. Lalu sekarang ke bagian keyboard. Keyboardnya dengan full dibandingkan dengan yang M1 MacBook Air sebelumnya. Hanya saja jika kalian masalah eksklusifnya tetap saja berbeda jika kalian lihat karena memang ini warnanya sama dengan warna bodinya jika dibandingkan dengan keyboard yang ada di 14 inch ataupun 16 inch MacBook Pro. Lalu di sini aku agak coba, memang karena aku sudah familiar sekali dengan hasil atau experience ketika mengetik di MacBook Pro 16 inch-ku. Di sini memang hampir mirip, hampir samalah dengan M1 MacBook Pro. Hanya saja tetap saja ini kerasa lebih murah. Jadi dalam arti kerasa bahwa Apple menggunakan komponen yang sedikit lebih murah, tidak se-eksklusif yang digunakan di MacBook Pro. Aku nggak kaget karena memang dengan kelas ini dengan harga yang sedikit lebih murah walaupun sudah naik ya cukup signifikan dibandingkan dengan M1 MacBook Air sebelumnya. Tapi tetap saja di sini akan kerasa. Lalu bagian trackpad-nya masih tetap lega yang diberikan di M2 MacBook Air, tenang saja. Tapi haptic feedback yang diberikan di sini menurutku lebih aneh. Menurutku anehnya ke arah sedikit lebih jelek jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Tapi bukan hal besar, menurutku experience-nya tetap sangat baik di macOS MacBook Air 2022. Jadi yang aku tes di sini menggunakan 8GB RAM dengan 512GB storage. Jadi secara kalau kalian lihat di apple.com di bagian kedua, jadi basisnya untuk M2 MacBook Air. Secara garis besar banyak juga beberapa yang sudah mencoba membeli ke 256GB, tidak ada masalah.
Tapi memang karena tahun ini Apple menggunakan NAND untuk 256 GB sebanyak satu pieces saja, sehingga kalau kalian membeli yang 256 GB akan mendapatkan kecepatan yang sangat rendah mencapai 50% lebih lambat. Kalau saja kalian lebih ada editing lebih berat lah. Kalau misalnya aja kalian menggunakan MacBook Air sudah tidak ada fan-nya, lalu kalian membutuhkan speed yang lebih cepat, pastinya aku tetap rekomendasikan kalian ambil yang 512 GB sehingga mendapatkan experience yang walaupun kecil tapi akan kalian rasakan dalam jangka yang panjang ketika misalnya kalian editing video, copy file-file besar di M2 MacBook Air tahun ini. Lalu ke bagian experience untuk penggunaan sehari-hari. Kembali lagi, ini adalah base model dalam arti market yang ada untuk M2 MacBook Air pastinya pengguna umum misalnya menggunakan Google Spreadsheet lah, lalu Microsoft Office, lalu Netflix, editing tipis yang tidak terlalu full kalian gunakan, lalu mungkin kalian juga coding secara tidak terlalu berat. Ini pasti akan sangat cukup, sangat maksimal yang bisa kalian dapatkan dan bahkan jika dibandingkan dengan Intel pastinya menurutku saat ini yang terbaik ya dengan M2 chip. Apalagi kali ini kalau kalian mengambil yang 512 GB pastinya mendapatkan GPU yang lebih besar yaitu dengan 8 core CPU dan 10 core GPU. Nah, di sini pastinya ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Jadi terkait performanya, M2 yang sama digunakan di MacBook Air dan juga di MacBook Pro ada perbedaan. Perbedaannya dalam arti bukan chipnya yang dibedakan, melainkan karena ini tidak ada fan-nya, otomatis panasnya akan lebih panas. Serta core yang digunakan di M2 MacBook Air apalagi dengan 10 core GPU jika dibandingkan dengan 8 core yang ada digunakan di M1 MacBook Air sebelumnya pasti akan lebih mudah panas di MacBook Air. Banyak juga dari beberapa teman-teman yang mencoba dan tes yang benar-benar sangat gila-gilaan pastinya akan sangat super panas jika dipaksakan karena memang sebenarnya ini market segmennya tetap aja untuk base model dalam arti yang penggunaan sehari-hari. Tidak yang fokus sampai editing 8K. Siapa yang mau editing 8K di M2 MacBook Air? Pastinya ya kalian langsung ambil aja ke M1 Max ataupun juga dengan M1 Ultra yang ada di Mac Studio ataupun dengan MacBook Pro 2021 14 inch dan 16 inch. Jadi jangan terlalu pusing lah terkait itu kalau menurutku ya. Terkait baterai di sini lebih besar sedikit dibandingkan dengan M1 MacBook Air, tetapi kita ingat bahwa M2 membutuhkan power lebih besar apalagi core-nya lebih banyak yaitu dengan 10 core GPU di sini sehingga baterainya sedikit lebih boros. Tetapi kalau kalian gunakan sehari-hari tidak ada masalah, kalian cas 100% dari pagi, gunakan satu hari biasanya aku akan sisa sekitar 40%-an untuk penggunaan umum aja kecuali full untuk editing video. Jadi overall untuk pengguna umum pastinya 2 hari tidak masalah. Terkait charger karena body tipis ini pastinya kalian malas juga membawa yang besar. Jadi port aku tetap rekomendasikan ke 35 watt saja karena tidak perlu membawa charger yang lain misalnya untuk HP kalian. Jadinya ada 2 port, kalian bisa gunakan satu untuk ngecas. Dan menurutku sehari aja pasti tidak ada masalah. Jadi jaranglah kalian menggunakan charger kecuali kalian lupa ngecas di malam hari. Jadi dari semua yang aku telah share ke kalian, aku ingin memberikan kesimpulan agar kalian mudah memahaminya. Dan ini dari versiku setelah aku mencoba dari beberapa Mac yang aku gunakan sebelumnya. Kalau kalian ingin mendapatkan sesuatu hal yang baru dengan harga yang lebih murah, kalian bisa mendapatkan dengan M2 MacBook Air dengan chip M2 chip. Lalu juga kalian merasa tidak perlu power yang lebih besar dan kalian ingin mendapatkan sebuah experience baru karena dengan bodinya yang kerasa ketika digenggam sama seperti MacBook Pro 2021. Yap, M2 MacBook Air ini bisa kalian dapatkan dan aku rekomendasikan juga di rentang harga tersebut jika sesuai dengan budget kalian di sekitar 26 jutaan untuk saat ini. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan M2 chip yang lebih baik lagi dalam arti performa maksimal dalam waktu yang lama kalau kalian sering menggunakan editing video di M2 chip kali ini, karena M2 MacBook Air tidak ada fan, otomatis akan mudah untuk menurunkan performanya. Jadinya kalian harus mengambil M2 MacBook Pro, terima kasih kepada bodi yang lebih tebal, serta adanya fan di sana, sehingga memberikan hasil yang maksimal sama seperti yang aku gunakan di sini, yaitu M1 MacBook Pro jika dibandingkan dengan M1 MacBook Air, walaupun dengan chip core yang sama. Selanjutnya, kalau kalian sampai berpikir untuk custom ke 16 GB RAM ataupun ke 24 GB RAM, menurutku tunggu dulu, pikirkan baik-baik, pertimbangkan, bandingkan dengan M1 Pro MacBook Pro 14 inch. Karena di sana dengan 16 GB RAM, lalu juga kalian bisa mendapatkan performa lebih maksimal dengan M1 Pro dan secara garis besar itu tidak bisa dibandingkan dengan M2 karena itu performanya lebih maksimal, chip profesional. Kalian bisa mendapatkan dengan bodi yang memang lebih tebal tetapi display yang lebih baik dengan Liquid Retina XDR display, 120Hz ProMotion display, keyboard yang menurutku lebih baik, trackpad yang lebih puas, lalu juga dengan speaker lebih maksimal, performa yang kalian dapatkan menjadi lebih maksimal dengan pengerjaan kalian.
menurutku perlu dipertimbangkan ke M1 MacBook Pro 14 inch yang base model. Walaupun memang harganya tidak terlalu dekat perbedaannya, tapi menurutku juga tidak terlalu jauh dari apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian butuhkan di laptop kalian untuk mendapatkan performa yang maksimal. Jadi aku kembalikan lagi ke kalian, aku hanya mengingatkan terkait adanya M1 Pro MacBook Pro base model, dan menurutku saat aku cek juga di Indonesia, beberapa memberikan promo yang menarik untuk M1 Pro 14 inch MacBook Pro 2021. Jadi intinya, kalau masalah rekomendasi, bahkan untuk M2 MacBook Air ini memang aku rekomendasikan, tetapi tidak semudah aku merekomendasikan kalian ke M1 MacBook Air. Karena M1 MacBook Air memberikan harga yang jauh lebih menarik, performanya menurutku sudah sangat cukup untuk pengguna umum. Jadi kalau misal kalian sebelumnya atau saat ini menggunakan M1 chip, mau MacBook Air, MacBook Pro, kalau tanya worth it atau enggaknya upgrade ke M2, menurutku enggak, jadi jangan dulu, skip dulu aja. Tapi kalau kalian yang belum menggunakan Mac Apple Silicon, lalu kalian mau upgrade, silahkan. Kalau misalnya ke M2 MacBook Air juga yang terbaik di sini. Lebih mudah aku rekomendasikan bagi pengguna umum jika hanya untuk masalah mengatur data terkait Google Spreadsheet, Microsoft Office, lalu juga dengan seringnya nonton Netflix di laptop kalian, M1 MacBook Air pasti akan masih cukup di tahun 2022. Dari pengalamanku, serta aku juga masih melihat dari chip M1 yang ada di MacBook Pro 2020 di sini. Balik lagi, jadi sesuaikan dengan apa yang kalian butuhkan dan juga apa yang kalian inginkan di sebuah laptop kalian. Pastinya ini akan sedikit lebih rumit karena ini menjadi alat yang kalian gunakan untuk bekerja sehari-hari. Semoga kalian bisa mendapatkan yang terbaik untuk kalian, tidak salah pilih, dan kalian sangat senang dan bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan di sebuah laptop yang akhirnya kalian pilih di tahun 2022 ini. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang M2 MacBook Air di tahun 2022. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.